ini cacingnya keluar ya. Ya, sebentar ini akan mati ya. Tidak sampai setengah jam itu akan mati. Banyak sekali di daun-daun. Jadi saya akan semprotkan racikan tadi. Kalau bisa mematikan bonsai, tidak mungkin saya mau siram bonsai asam jawa saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya AP Syam. Kali ini saya coba berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana teknik pengolahan media tanam yang baik, yang terbebas dari hama dan tentunya nanti akan sangat subur untuk tanaman bonsai kita. Pertama-tama tentunya kita siapkan adalah media tanamnya. Kebetulan media tanam yang saya gunakan adalah campuran antara pasir kali yang sudah diayak dengan menggunakan kawat ram yang 1/4 inci sebanyak 2 bagian, kemudian ditambah dengan tanah humus dari bawah rumpun bambu sebanyak 1 bagian dan kotoran walet 1 bagian. Jadi untuk penggunaan kotoran walet saya anjurkan kepada teman-teman supaya pilihlah kotoran walet yang betul-betul sudah kering, karena kotoran walet ini sangat keras. Jadi bisa teman-teman gunakan juga dari kotoran sapi ataukah kotoran kambing. Yang jelas teman-teman kalau mau menggunakan pupuk kandang, pilihlah pupuk kandang yang sudah kering betul. Bahan-bahan pencampur dari media tanam yang kita butuhkan adalah yang pertama sunlight. Sunlight ini berfungsi untuk mengusir dan bahkan membunuh hama-hama yang ada pada media tanam. Jadi termasuk juga cacing-cacing tanah yang berlebihan itu akan mati dan keluar dari media tanam setelah terkena sunlight. Mengapa cacing ini perlu kita hilangkan juga pada media tanam? Mengingat bonsai kita itu media tanamnya hanya sedikit, sehingga kemungkinan besar akar-akar halus dari bonsai kita itu dimakan oleh cacing. Apalagi kalau cacingnya sudah terlalu banyak, yakin saja akar-akar halus yang ada pada bonsai kita itu habis dimakan oleh cacing. Makanan dari cacing itu selain daripada akar adalah daun-daun yang jatuh yang biasanya dimakan oleh cacing atau ditarik masuk ke lubang cacing pada malam hari kemudian dimakan. Karena bonsai ini jarang ada daunnya yang jatuh, sehingga mau tidak mau akarlah yang jadi sasaran untuk dimakan oleh cacing. Nah, jadi tidak dipungkiri juga bahwa cacing ini fungsinya untuk menyuburkan tanah. Tetapi tanah yang subur tidak ada juga gunanya kalau bonsai kita mati akibat kehabisan akar-akar halus. Kemudian bahan yang kedua adalah bawang putih. Jadi yang kita gunakan nanti sini adalah kulit dari bawang putih ini. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi daripada kulit bawang putih yang pertama adalah bisa menyuburkan tanah, yang tentunya sangat diperlukan oleh tanaman bonsai karena kulit bawang putih ini mengandung unsur kalium dan fosfor. Kemudian fungsi yang kedua, sangat tidak disukai oleh semut.
Jadi dengan adanya kulit bawang putih ini sebagai pencampur dari media tanam bonsai kita, maka otomatis akan terhindar dari semut. Nah, baik, saya akan coba lanjutkan teman. Jadi pertama-tama ini kita ambil dulu kulit bawang putihnya. Jadi saya ambil ini 2 siung untuk saya ambil kulitnya, kemudian kita campur dengan air panas. Sekarang bawang putihnya sudah siap teman. Jadi ini tadi yang 2 siung ini saya ambil kulitnya. Kemudian kita siram sedikit air panas supaya zat-zat yang ada di dalam kulit bawang putih ini keluar bercampur air. Nah, jadi kita diamkan sekitar 20 menit. Ya, sampai betul-betul kulit dari bawang putih ini menjadi lembut. Artinya zat-zatnya sudah keluar ke air. Setelah sekitar 20 menit kita saring, jadi kita ambil airnya saja. Nah, jadi selanjutnya kita ambil sunlight sekitar 2 sendok makan. Ya, kita campurkan ke air bawang putih tadi yang sudah dingin ini. Kemudian campuran antara air bawang putih dengan sunlight ini kita tuangkan ke dalam air sekitar 2 liter air ya. Jadi perbandingannya itu 1 sendok makan sunlight 1 liter air. Karena tadi saya ambil 2 sendok, maka di sini saya siapkan air biasa ya, air yang bersih sebanyak 2 liter. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Jadi sebentar teman-teman bisa lihat bagaimana reaksinya nanti pada media tanam. Nah, jadi ini nanti kita siramkan langsung ke media tanam yang ini supaya hama-hama yang ada di dalam media tanam ini bisa mati. Selain daripada teknik ini teman, saya juga selalu menggunakan bahan racikan ini untuk menyemprotkan ke daun-daun bonsai saya, guna untuk mengusir hama-hama daun, misalnya hama bulu, ataukah untuk menghindari supaya jangan dimakan oleh belalang. Karena belalang ini sangat tidak senang dengan bau daripada sunlight ini. Nah, baik, saya akan coba siramkan ke media ini teman. Jadi kalau memang ada hama di bawah, insya Allah akan mati. Nah, kita usahakan kena semua ya. Ya, bahkan yang seperti ini teman bisa juga
disiramkan ke media tanam bonsai pada pot. Jika seandainya bonsai kita yang ada di pot itu banyak hamanya, baik itu berupa ulat-ulat atau apa saja, ataukah mungkin sudah terlalu banyak cacing yang bisa memakan akar-akar halus daripada bonsai kita. Ya, jadi kita tunggu ini sampai beberapa menit ya untuk bereaksi. Ya, jadi kalau ada hama-hama baik itu berupa cacing yang bisa memakan akar tanaman akan keluar, termasuk juga semut-semut itu akan keluar nantinya kalau memang ada, atau bahkan mungkin mati di bawah ya. Nah, ini reaksinya teman. Ya, berarti media yang saya gunakan ini ada cacing di bawah. Ini keluar ya, terpental keluar ini. Nah, ini teman yang di layar. Ya, saya coba perlihatkan. Ini cacingnya keluar ya. Ya, sebentar ini akan mati ya. Tidak sampai setengah jam itu akan mati. Ya, kita tunggu lagi, siapa tahu masih ada di bawah. Itu akan keluar yang kebetulan agak dekat dari atas. Kalau yang di bawah sekali tentu tidak mampu naik ke atas sehingga langsung mati di situ. Nah, ini tadi cacingnya teman, ini ya yang keluar ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Ya, cacing yang seperti ini teman, kalau ada akar yang busuk, termasuk untuk bakalan bonsai yang baru beberapa hari tumbuh, tentu di bawah masih ada bagian pangkal yang kelihatan kayunya, sehingga cacing yang seperti ini bisa masuk di sela-sela antara kayu dengan kulit untuk memakan bagian dalam kulit bahan bonsai kita, sehingga menyebabkan nantinya bahan bonsai yang kita tanam itu akan mati. Ya, jadi selama ini kita tahu bahwa cacing itu sangat berguna bagi tanaman. Tetapi tentunya untuk tanaman yang ditanam langsung di tanah, sehingga cacingnya itu dia bisa mendapatkan makanan di luar daripada tanaman itu. Tetapi kalau bonsai teman, tentu karena media tanam sangat sedikit, sehingga ketika cacingnya tidak ada daun yang bisa dimakan, maka dia akan memakan akar-akar halus daripada bonsai kita. Nah, setelah ini teman, kita diamkan sekitar 2 hari, atau kalau perlu setelah ini kita jemur supaya betul-betul kering dan sudah terbebas dari semua hama. Ya, jadi jangan takut, racikan ini bisa mematikan bonsainya teman. Ya, baik, saya akan coba siramkan ke pangkal batang bonsai saya supaya teman-teman nantinya tidak ada yang takut ya. Jangan sampai takut bonsainya mati. Ya, tentu kalau mati lebih dulu bonsai saya yang mati. Nah, ini ada bahan asam saya di sini. Nah, jadi teman-teman jangan takut bonsainya mati. Kalau bisa mematikan bonsai, tidak mungkin saya mau siram bonsai asam jawa saya ini. Sekalian juga saya akan semprotkan ini teman, karena ini banyak hama pada bahan bonsai asam jawa saya ini.
Ini ada banyak sekali di daun-daun. Jadi saya akan semprotkan racikan tadi. Jadi setelah 2 atau 3 jam teman-teman bisa semprot kembali dengan air biasa. Ya, tetapi sebenarnya biar tidak teman, malah lebih bagus kalau di daun supaya tidak dihinggapi oleh belalang. Karena belalang juga sangat mengganggu bonsai ya. Jadi terkadang bonsai kita itu hancur daunnya dimakan belalang. Nah, kalau habis disemprot begini teman, insya Allah sekitar 10 hari sampai 10 hari itu tidak akan berani belalangnya hinggap di sini. Jadi tidak usah teman-teman ragu, tidak usah berpikiran akan membunuh bonsainya ya. Jadi kalau ini berbahaya bagi bonsai, tidak mungkin saya mau semprot bonsai saya. Apalagi tadi saya siramkan ke pangkalnya ini. Ya, ini tidak ada yang keluar cacing ya, kemungkinan kalau ada di bawah mati atau memang sudah bersih karena bulan lalu saya juga semprot ini. Saya siram dengan racikan seperti yang saya buat tadi. Nah, jadi ini asam jawa saya hasil penggabungan ya. Ini lebih 10 batang ini. Jadi teman-teman bisa lihat karakter batangnya. Ya, tinggal untuk pertumbuhan cabang dulu saya loskan dulu supaya nanti bisa lebih cepat membesar. Demikianlah video saya kali ini. Semoga apa yang saya posting ini bisa juga membantu bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.